Astaghfirullah. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlanjutkan kembali kajian kitab Tauhid dan kita masuk pada bab yang ke-8, ruqyah dan tamimah. Di sini pengarang tidak menyebutkan termasuk syirik ruqyah dan tamimah. Kenapa? Karena ada khilaf tentang permasalahan ruqyah dan tamimah ini. Ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Makanya di sini babnya hanya menyebutnya bab ruqyah dan tamimah. Ruqyah itu artinya seseorang berjampi-jampi untuk melakukan perobatan. Makanya ada istilah ruqyah syar'iyah di masyarakat itu. Artinya seseorang berjampi-jampi dengan Al-Quran atau doa-doa yang disarankan untuk dibaca dalam hadis-hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada pembahasan bab di mana muallif rahimahullahu taala mencantumkan beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaihi dari Abu Bishr al-Ansari. Dia bercerita bahwa dirinya pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Beliau lantas mengirim utusan untuk mengumumkan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Tidak boleh membiarkan kalung dari tali busur panah atau kalung apapun di leher unta kecuali harus diputuskan. Kemarin kita sudah membahas tentang larangan menggantungkan jimat-jimat, tangkal-tangkal baik dari benang atau yang sejenisnya. Hadis ini hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim dan juga Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh membiarkan kalung dari tali busur ataupun kalung apapun diletakkan di leher unta kecuali diputuskan. Kenapa Rasul bersabda seperti ini? Karena ada kebiasaan orang-orang jahiliyah itu, mereka menjadikan tali-tali busur itu diikatkan di unta untuk tabarruk, untuk mencari berkah. Tetapi tentu ini bukan terbatas kepada tali busur saja. Apapun jenisnya tangkal-tangkal yang dikalungkan, baik di leher, baik kemudian di tangan, baik di kaki, tidak mesti pada unta, baik di kendaraan, baik di rumah, gitu ya. Kalau seandainya itu diyakini bahwa bisa mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat, maka ini tidak boleh. Ini disebut tamimah yang diharamkan, tidak boleh.
Kalau dia hanya menjadikan sebab saja yang bukan sebab, maka jatuh kepada syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwa dengan zatnya itulah mendatangkan manfaat dan madarat, maka bukan syirik kecil lagi, berubah menjadi syirkul akbar, syirik besar. Tetapi nanti akan ada pembahasannya, bagaimana kalau yang dikalungkan itu dari Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran kemudian ditulis, kemudian dikalungkan di leher anak umpamanya, untuk ruqyah. Jadi tamimahnya itu untuk ruqyah, supaya mengobati penyakit si anak. Ini terjadi khilaf, nanti kita akan jelaskan. Taib, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi SAW yang senior dan termasuk as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin, yang terkenal bacaan Qur'annya indah. Abdullah bin Mas'ud itu indah sekali bacaan Qur'annya, sampai Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, man arada an yasma'al Qur'ana ghaddan tariyan falyasma'ala qiraati ummi abdin. Barang siapa yang ingin mendengar bagaimana Al-Quran itu diturunkan Jibril kepadaku, maka perdengarkan suara Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin kunyah daripada Abdullah ibn Mas'ud. Nah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an menuturkan bahwa dirinya mendengar Nabi SAW bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, kemudian tamimah, tangkal-tangkal, kemudian tiwalah, ilmu pelet bahasa kitanya, adalah kesyirikan. Tapi yang dimaksud ruqyah di sini tentu bukan ruqyah syar'iyah, karena ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Karena ruqyah ini ada syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Pertama, antakuna bil Qur'an wal adhkar wad du'a awil kalamil mubah. Kata ulama, syarat ruqyah itu satu, harus dari Al-Quran. Jadi yang dibacakan itu betul-betul Al-Quran. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu disebut Al-Quran. Ataupun zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW, seperti zikir-zikir pagi, petang, atau zikir sebelum tidur gitu ya. Makanya Nabi SAW kalau sebelum tidur, beliau berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Salah satunya muawwidhataini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ayat kursi terkadang, dan juga qul huwallahu surah Ikhlas, kemudian diusap-usap dari kepala sampai kaki. Ataupun doa-doa yang diajarkan. Jadi yang pertama ruqyah itu harus dari Quran, atau zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian syarat yang kedua, antakuna bil lughatil arabiyyah. Antakuna bil lughatil arabiyyah. Harus berbahasa Arab. Harus berbahasa Arab dan dipahami maknanya. Berbahasa Arab dan dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga, alla yunsab asy-syifa ilaiha wa innama yunsabu ilallah. Tidak boleh kemudian diyakini bahwa ruqyah itu sebagai penyembuh, tapi tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tiga syarat harus ada pada ruqyah, harus dari Quran, atau dari zikir-zikir yang diajarkan, atau dari doa-doa yang warid dari Al-Quran atau Sunnah. Yang kedua, harus berbahasa Arab dan dipahami maknanya.
Yang ketiga, tidak boleh diyakini bahwa yang memberikan pengaruh itu adalah ruqyahnya, tetapi harus diyakini bahwa ruqyah itu tidak mendatangkan manfaat kecuali Allah yang mengizinkannya. Selain tiga syarat ini, maka ruqyah bisa terjerumus kepada kesyirikan atau keharaman. Umpamanya orang meruqyah dengan menggunakan bahasa daerah yang tidak bisa dipahami maknanya itu. Orang Jawa pakai komat kamit bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Madura atau bahasa Melayu gitu. Apalagi sampai kemudian dipanggil-panggilnya nama-nama jin, nama-nama syaitan. Nah, itu sudah tidak boleh itu. Ya mambang tanah, mambang ini, mambang itu kan, ada itu ya. Semua mambang dipanggil. Ya kan? Nah, ini tidak boleh itu, manggil-manggil jin pula. Ya. Jadi ruqyah kalau sudah manggil-manggil jin itu nggak boleh. Jadi ruqyah itu harus dari Quran, dari zikir-zikir, dari doa-doa, berbahasa Arab, dipahami maknanya dan diyakini yang menyembuhkan Allah, bukan bacaan si peruqyah. Ini yang pertama, innar ruqah, sesungguhnya ruqyah. Dan ruqyah itu juga dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Nabi SAW saja pernah diruqyah. Ketika Nabi SAW tersihir oleh seorang Yahudi namanya Labid ibn A'sam. Labid ibn A'sam pernah menyihir Nabi. Sampai Nabi ada yang mengatakan 6 bulan Rasul itu kayak orang linglung, sehingga melemah kekuatan fisiknya. Kemudian terkadang dia lupa gitu ya. Dia tiba-tiba paginya mandi junub padahal malamnya tidak berhubungan. Itu selama 6 bulan sampai akhirnya kemudian Jibril datang, kemudian meruqyah Nabi SAW dengan menurunkan 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Itulah sebab kenapa 2 surat ini turun, karena tersihirnya Rasul oleh Labid ibn A'sam, seorang Yahudi. Kemudian juga sahabat juga pernah meruqyah, seperti umpamanya kisah tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini suatu ketika safar bersama para sahabatnya, kemudian pulang kehabisan bekal. Akhirnya dia ingin bertamu ke salah satu kabilah. Rupanya satu kabilah itu bakhil semuanya, nggak ada yang mau ngasih makan. Maka akhirnya kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini keluar dari kampung itu dan hendak mencari kampung lain, karena sudah kelaparan masalahnya. Tiba-tiba Sayyidul Kaum, Pak Lurahnya kaum itu terkena sengatan kalajengking. Demamlah lurahnya. Akhirnya kemudian orang-orang pun mendatangi para sahabat ini, dilihatnya ada muka-muka tabib gitu ya. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, ada nggak di antara kalian yang bisa menyembuhkan penyakit Pak Lurah kami? Maka sahabat kan udah jengkel kan, datang ke kampung itu minta dijamu, tak ada yang kasih makan. Tiba-tiba Pak Lurahnya kena sengatan kalajengking, tahu-tahu minta diobati. Maka sahabat mengatakan, tidak apa-apa, ada di antara kami yang bisa menyembuhkan lurahmu, tapi syaratnya kamu harus memberikan makanan kepada kami berupa kambing-kambing, ya kan? Karena orang Mekah itu makanannya kambing daging. Akhirnya kemudian Abu Sa'id Al-Khudri atau yang lainnya membacakan surah Al-Fatihah. Membacakan surah Al-Fatihah kepada lurah yang terkena sengat kalajengking itu, tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba sembuh dengan diruqyah itu. Maka sebagaimana perjanjian mereka harus memberikan imbalan beberapa ekor kambing. Akhirnya mereka pun memberi beberapa ekor kambing. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surah Al-Fatihah kemudian sembuh. Makanya salah satu nama daripada nama-nama surah Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Surah Al-Fatihah itu kan banyak namanya itu. Ada Fatihatul Kitab, ada Ummul Qura, macam-macam nama surah Al-Fatihah itu. Salah satunya adalah nama surah Al-Fatihah itu Asy-Syifa, sebagai penyembuh. Maka ketika kemudian sampai di hadapan Rasul, mereka ragu-ragu terhadap perbuatan mereka benar atau salah. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW.
Maka Nabi SAW mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa meruqyah itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Akhirnya Rasul pun memakan dari kambing upahnya itu, seolah-olah mentakrir, membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan kawan-kawannya. Dari sini menunjukkan bahwa para sahabat meruqyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diruqyah. Jadi ruqyah itu boleh. Ya, tetapi ruqyah yang syar'i, ruqyah yang memang betul-betul disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari Quran, dari zikir-zikir, dari doa-doa berbahasa Arab, dipahami maknanya dan tidak dinasabkan penyembuhannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat tamaimah. Adapun tamaim, tamaim itu artinya sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak supaya anak itu tidak terkena hummah, tidak terkena demam ataupun penyakit ain, penyakit mata. Dan penyakit ain, penyakit mata maksudnya di sini adalah yang diakibatkan karena hasad, sehingga kemudian menjadi salah satu bagian daripada cabang-cabang sihir. Karena ada orang yang punya penyakit ain, ini bahaya, Bu. Jadi kalau seandainya ada seseorang punya penyakit mata, penyakit ain dalam bahasa Arab, kemudian dia memandang tas kawannya, kepengen punya tas itu, tapi tidak sanggup beli, ya kan? Nanti tas itu, tas kawannya sampai rumah itu rusak tuh tasnya itu, karena ingin dimiliki tapi tidak bisa memiliki, jadi rusak barang itu, ya. Atau umpamanya seseorang mandang suami ibu, jadi ada ibu-ibu gitu ya, mandang suami ibu ganteng gitu kan, suaminya hitam gitu ya. Akhirnya dipandangi, pengen saya punya suami kayak dia. Nanti nih hubungan suami istri itu jadi cerai itu. Makanya saya nasihatkan, Bu, ya, kalau buat acara mungkin ya ngundang-undang orang lah ya ke rumah gitu ya. Maka banyak-banyaklah berdoa isti'adzah ya, supaya tamu-tamu yang datang itu tidak menularkan penyakit ain. Karena terkadang nih banyak kasus itu ya, dibuatlah walimah pernikahan, undanglah orang banyak, laki-laki perempuan. Pada awalnya senang-senang saja itu, waktu ada tamu ya cekakak cekikik ya kan, senyum senyum gitu. Ketika tamunya pulang satu, habis tinggal dia dan suaminya, tahu-tahu bertengkar tuh. Padahal waktu ada tamu itu senyum-senyum saja tuh. Boleh jadi gitu ya, pertengkarannya itu dikarenakan ada orang hasad yang kemudian punya penyakit ain, akhirnya terjadilah pertengkaran. Jadi tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak untuk menangkal ain. Jadi penyakit ain itu penyakit yang bahaya karena dia bagian daripada penyakit hasad. Kemudian tiwalah itu ilmu, dalam ilmu sihir itu disebut sihrul atfi wasihru sarfi namanya. Sihir atf dan sihir sarf. Apa itu atf? Apa itu sarf? Al-atfu itu artinya seseorang dilengketkan dengan cinta. As-sarfu itu seseorang dipisahkan dengan benci. Jadi sihir itu sebagaimana Al-Quran sendiri mengatakan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir itu kan suka bagaimana hubungan suami istri itu pisah. Lah sihir at-tiwalah ini biasanya terjadi pada suami istri. Pamannya suaminya pengen istrinya cinta sama dia, dan datang ke dukun. Pak dukun, tolong sihir istri saya supaya dia cinta sama saya. Atau sebaliknya nih, seorang istri takut suaminya kawin lagi, datang dia ke dukun. Pak dukun, tolonglah suami itu buat dia cinta mati sama saya. Ya. Maka dukun menyihir, suaminya akhirnya cinta sama istrinya. Ataupun sebaliknya, mungkin si istri ini punya selingkuhan, datang ke dukun, Pak dukun, buat si suami itu benci sama saya biar saya diceraikan, biar saya bisa kawin lagi sama si dia gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya, dia tidak suka dengan istrinya, disihirnya istrinya supaya benci. Atau mungkin orang lain untuk memisahkan antara
suami istri itu disebut at-tiwalah artinya ya. Lah itu dalam bahasa kita ilmu pelet namanya. Itu disebut tiwalah. Lah Rasul mengatakan innar ruqa, maksudnya ruqyah yang tidak sesuai dengan syarat-syarat standar syar'i, ataupun tamaim, jimat-jimat, kalung-kalung yang tidak ada kaitan dengan masalah sebab yang syar'i atau sebab yang qadari, ataupun tiwalah, perdukunan, ilmu pelet dan yang semacamnya, syirkun kata Rasul, termasuk jenis kesyirikan. Ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, dalam hadis yang marfu dari Abdullah bin Ukaim, dia dikatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka Allah akan membuatnya menggadaikan barang tersebut. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka Allah akan membuatnya mengandalkan barang tersebut. Artinya begini, kalau orang sudah gandrung dengan jimat, Bu, biasanya hatinya itu terfokus pada jimat saja gitu ya. Contoh nih, Ibu punya warung, warungnya sepi kan nih, datanglah ke dukun, akhirnya dikasih jimat, disuruh ditempel di warung, kemudian rame warungnya, alhamdulillah umpamanya kan. Lah suatu ketika kemudian sepi gitu ya, maka hatinya kemudian tergadaikan dengan jimat itu. Kenapa lah jimat ini kok nggak mempan lagi gitu ya kan? Jangan-jangan jimat ini sudah expired kan? Jimat ada expirednya pula. Jadi kalau orang suka menggantungkan sesuatu yang diyakini mendatangkan manfaat atau mencegah madarat, jadi hatinya itu akan tergantung pada jimat itu, maka dia akan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan seperti itu, Bu. Kebanyakan orang kalau gandrung dengan jimat itu pasti hatinya terlilit kepada jimat ya, pokoknya hatinya ke jimat terus gitu ya. Makanya orang-orang yang terbiasa mengoleksi barang-barang antik, ya kalau hanya mengoleksi tidak masalah gitu. Tapi kalau kemudian sampai diyakini barang-barang antik tertentu, pusaka-pusaka zaman dulu, zaman jadul, zaman kerajaan apa, diyakini mendatangkan manfaat, mencegah madarat, kemudian dijadikan tangkal dan jimat, itu sudah kesyirikan namanya. Karena hati kita tertambat pada benda tersebut. Itu makna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Walaupun dua hadis ini, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun ataupun man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, memang dipermasalahkan tentang masalah tashih dan tad'ifnya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian di sini dibahas dalam Imam Ahmad ibn Hanbal ya. Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari Ruwaifi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata tatulu bik fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw admin fa inna Muhammadan bari'um minhu. Wahai Ruwaifi, semoga umurmu panjang. Ruwaifi memang sahabat Rasul, lama menemani Rasul, hampir 40 tahun, sehingga dia termasuk sahabat yang awal-awal gitu ya. Wahai Ruwaifi, semoga umurmu panjang. Oleh karena itulah sampaikan kepada halayak ramai bahwa barang siapa yang menggelung, mungkin menganyam gitu ya bahasa kitanya, apa namanya kalau rambut itu dikepang ya. Barang siapa yang mengepang jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur, panah, atau beristinja dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang, maka Muhammad berlepas diri darinya. Di sini ada 3 perkara. Pertama, aqada lihyatahu, mengepang janggutnya. Kenapa di sini Rasul mengatakan fa inna Muhammadan bari'um minhu, maka Muhammad berlepas diri dari orang yang seperti itu? Bukan berarti dia kafir, tidak. Kata-kata Muhammad berlepas diri bukan berarti dia kafir, tidak. Tetapi kalimat berlepas diri itu menunjukkan bahwa dosa itu dosa besar. Jadi perbuatan-perbuatan ini termasuk dosa besar. Lah dulu orang-orang dulu gitu ya, orang-orang di luar daripada Islam,
Mereka suka mengepang janggut mereka. Kalau janggut mereka panjang gitu, maka dikepang. Dan itu diyakini, ya, diyakini bahwa dengan mengepang janggut itu ada keyakinan tersendiri bisa mendatangkan manfaat atau mencegah madarat. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dijadikan pelajaran bagi para sahabat gitu ya. Jangan seperti orang-orang itu meyakini bahwa dengan mengepang janggut itu, bahwa itu bagian daripada mendatangkan manfaat atau mencegah madarat. Maka nggak ada itu, ya. Ataupun yang kedua, taqallada wataran, mengalungkan benang, seperti yang sudah saya kisahkan banyak di beberapa tempat itu, ya, seperti saya pernah di sebuah pulau itu anak-anak pakai gelang dari benang, kalung dari benang. Ketika saya tanya untuk apa, katanya untuk supaya anak itu kebal, supaya anak itu tidak terserang penyakit dan macam-macam lah. Nah, itu kesyirikan itu, ya. Atau yang ketiga, awis tanja biraji'i dabatin aw admin, ataupun istinja dengan kotoran dan tulang, karena keduanya makanan jin, tidak boleh. Boleh seseorang itu istijmar dengan batu paling sedikit 3 gitu ya, tapi jangan dengan kotoran kering ataupun dengan tulang. Alhamdulillah Bu, di Batam ini banyak air ya. Jadi kalau ibu buang hajat besar tidak perlu bawa batu ke kamar mandi kan itu ya. Sudah ada air, ada tisu lagi. Tapi orang-orang yang hidup di padang pasir Bu, karena saya pribadi Bu pernah mengalami, saya sendiri pernah mengalami masalahnya waktu saya di Yaman belajar itu. Kebetulan saya belajar itu di Bene Dhobian. Itu sampingnya Sel Arim namanya, sungai yang disebutkan dalam Al-Quran itu Sailul Arim namanya. Nah, pondok saya itu sebelahnya Bu. Jadi saya kalau nelpon itu bukan, itu susah sinyalnya itu. Jadi kalau nelpon itu harus jalan 3 kilo Bu, dari pesantren itu harus jalan 3 kilo ke atas bukit. Jadi bukit itu tinggi, sampai di atas bukit itu tidak semua tempat itu ada sinyal. Lah orang-orang Baduy itu menandai dengan kayu. Jadi yang ada sinyal itu ditandai kayunya. Jadi kalau kita nelpon itu, handphonenya loudspeaker ditempelkan di kayu itu Bu. Itu pun cuman 1 darjah saja bahasanya ya, 1 garis gitu ya. Nah, jadi kalau umpamanya terlalu tinggi hilang tuh sinyalnya, terlalu rendah hilang, jadi harus pas tuh. Ya, nanti loudspeaker gitu ya, jadi tidak bisa rahasia-rahasia itu. Jadi pas pengen berak ya, pengen buang hajat kan, namanya di padang pasir ya, bingung mau kemana gitu ya. Terpaksa lah akhirnya kita buang hajat di sekitar situ. Ya dengan batu lah, memang beda rasanya Bu, cebok dengan batu, dengan cebok dengan air itu beda. Saya rasakan sendiri beda kayaknya. Mungkin bahasa Sundanya kepet tuh apa istilahnya ya. Nggak enak gitu ya, nggak nyaman kayaknya. Nah, orang terbiasa dengan air gitu, tiba-tiba istijmar dengan batu gitu ya. Nah, memang daerah-daerah sana sulit, air sulit. Makanya kadang-kadang di masjid, kemudian di beberapa pondok pesantren itu kalau ada orang Indonesianya itu bersih WC itu, karena orang Indonesia kan jijian. Jadi kalau habis berak itu dibanjur bersih-bersih ya. Orang sana itu enggak jijian orangnya. Kadang-kadang habis berak ditinggal saja numpuk di toilet. Kadang-kadang dorongnya itu bukan pakai air, ditimpa batu. Batu nanti di atas batu ada berak lagi, tumpuk-tumpuk, akhirnya penuh dengan kita yang bersihkan. Jadi kadang-kadang seperti itu. Artinya bahwa mungkin daerah sini mungkin istijmar mungkin tidak berlaku lah karena banyak air. Tapi daerah Timur Tengah, daerah padang pasir, daerah Yaman itu kan yang sulit-sulit air kan mungkin istijmar menggunakan batu. Tetapi di sini dilarang itu. Terkadang susah cari batu, rupanya ada kotoran unta yang sudah kering atau kotoran keledai yang sudah kering gitu ya. Disangka batu gitu kan kalau sudah kering. Maka tidak boleh. Atau dengan tulang maka tidak boleh. Karena kedua-duanya adalah makanan jin. Jadi tidak boleh, termasuk dosa besar kalau tahu itu kotoran keringnya binatang atau tulang digunakan istinja, maka itu dosa besar. Karena Rasul mengatakan fa inna Muhammadan bariun minhu. Karena Muhammad itu berlepas diri dari perkara itu. Syahidnya di sini adalah kalimat au taqallada wataran, ataupun dia mengalungkan dari busur panah. Mungkin dulu pakai busur panah ya, kalau sekarang mungkin pakai benang-benang, kemudian dijadikan jimat,
lah itu perbuatan haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan itu. Lah tentang masalah khilaf para ulama seputar ruqyah ini, tadi saya sudah katakan ruqyah dengan menggantungkan Al-Qur'an. Ini terjadi khilaf para ulama, Bu ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh karena memang banyak ulama salaf berpendapat seperti itu, seperti Abdullah ibn As, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kemudian juga Atha kalau tidak salah atau siapa gitu, beberapa ulama adalah mereka membolehkan mengalungkan Al-Qur'an. Umpamanya ibu tulis surat kursi, kemudian di kertas, kemudian digulung, dijahit di kain, kemudian dikalungkan di leher anak-anak, ya, supaya anak itu terhindar dari penyakit, ya kan? Maka sebagian ulama salaf membolehkan tuh dengan cara seperti itu. Tetapi sebagian ulama yang lain melarang secara mutlak. Melarang secara mutlak. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melarang secara mutlak. Dan beberapa ulama yang lainnya, alasannya satu, karena syaddu dzari'ah, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kemudian akhirnya Quran yang dikalungkan itu berubah jadi jimat. Berubah menjadi jimat gitu ya. Diyakini bahwa Quran itu yang menyembuhkan penyakitnya. Padahal Allah yang menyembuhkan penyakitnya. Kemudian yang kedua alasannya karena takut dihinakan. Pamannya ibu kalungkan Quran itu di leher anak-anak, tahu-tahu ibu tidak tahu anak itu masuk WC gitu ya, masuk kamar mandi, kan jadi dihinakan jadinya Quran itu. Jadi tidak sesuai dengan penggunaannya sebagai ruqyah. Atau sebagian ulama mengatakan dilarangnya, dia khawatirkan, dia meyakini bahwa zat yang dikalungkan itulah yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Nah ini jatuh kepada kesyirikan keyakinannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud melarang secara mutlak, tidak boleh mengalungkan Al-Quran untuk mengobati. Tapi sekali lagi kita tidak perlu berkeras dalam masalah ini karena ini khilaf ulama ya. Kalau ada yang melakukan seperti itu ya silakan saja, mungkin berpendapat dengan ulama yang membolehkan. Tapi kalau saya pribadi saya cenderung kepada pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak boleh secara mutlak. Mau Quran, mau bukan Quran gitu ya, maka tidak boleh. Kalau mau meruqyah tidak usah digantungkan, cukup dibaca saja. Cukup bacakan. Bacakan Quran kepada orang yang hendak disembuhkan penyakitnya. Dan Quran itu bukan obat kesurupan saja. Bukan kalau ada kesurupan baru kemudian datang ke Ustaz, tolong ruqyah saya Ustaz. Tidak, Quran itu obat segala sesuatu. Quran itu bisa mengobati penyakit badan, bisa mengobati penyakit ruh. Makanya Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Ya, ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu di dalamnya ada obat, ya kan? Maka biasakan ibu mengobati penyakit dengan Al-Qur'an. Pamannya anak demam gitu kan, kok nggak turun-turun. Cobalah baca surah Al-Fatihah, bacakan ke air, minumkan ke anak itu. Yakini, karena sugesti itu bagian daripada pengobatan. Yakin bahwa ini wasilah penyembuhan dan Allah yang akan menyembuhkan. Sebagaimana kemarin kita sudah jelaskan bahwa unsur penyembuhan itu dengan menggunakan sebab-sebab itu ada dua, ada sebab syar'i, ada sebab qadari. Sebab syar'i itu artinya sebab memang Rasul mengatakan seperti itu atau Al-Quran mengatakan seperti itu bahwa itu pengobat gitu ya. Maka itu sebab syar'i. Lah Quran ini sebab syar'i. Karena memang Allah yang mengatakan Quran itu obat, jadi nggak usah ragu-ragu. Bacakan saja. Ya, bacakan saja. Punya anak bayi malam-malam kok nangis terus. Bacakan Quran. Niatkan itu mengobati. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya ruqyah namanya. Jadi ruqyah syar'iyah itulah yang dibolehkan. Dan tidak boleh mencampur adukan ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah. Contoh umpamanya bacaannya di awal betul surah Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu setelah Al-Fatihah tiba-tiba kemudian dia berqomat kamit, tidak paham kita kan. Gitu ya. Apa waswis-waswis nggak jelas itu kan. Maka kalau seandainya tidak jelas bacaannya, tidak dipahami maknanya, ini mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Maka itu bukan ruqyah syar'iyah, itu namanya
iltibas bainal haqqi wal batil, dan Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Maka ruqyah syariah itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah saya kemukakan di awal. Taib, sedikit masalah ruqyah juga. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seperti ini. Di antara umat wahai Muhammad ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian sahabat pun bertanya, siapa orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu? Kemudian Rasul menyebutkan 4 syarat kan? 4 sifat. 1, alladzina la yastarkun. Yang kedua, wala yaqtaun. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama di sini Rasulullah mengatakan la yastarkun, tidak minta diruqyah. Sementara Rasul pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Sahabat juga sama, pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Bagaimana mungkin kemudian Rasul mengatakan orang yang akan masuk pada kelompok 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab tidak boleh minta diruqyah? Apa maknanya? Maknanya tidak boleh minta diruqyah itu artinya sedikit-sedikit tolong ruqyah saya, sedikit-sedikit tolong ruqyah saya. Meminta itu tak boleh. Tetapi ulama mengatakan kalau seandainya memang tidak ada pengobatan kecuali dengan ruqyah, memang ini tidak bisa diobati. Dokter angkat tangan, tabib angkat tangan, herbal angkat tangan, dan tidak bisa diobati kecuali dengan ruqyah. Kemudian dia minta ruqyah, maka yang seperti ini tidak terkeluar dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi orang yang terkeluarkan dari 70.000 orang yang tanpa hisab dan adab pada hari kiamat itu artinya orang yang sedikit-sedikit minta ruqyah. Demam sedikit, tolonglah Ustaz ruqyah. Keseleo sedikit, tolonglah diruqyah. Apain semua diruqyah gitu ya. Sakit gigi, tolong diruqyah. Jadi sedikit-sedikit minta ruqyah itu yang dilarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian juga yang harus dipahami bahwa ketika seseorang melakukan ruqyah itu, maka ruqyah siapapun bisa meruqyah. Ibu sendiri bisa meruqyah kok. Tidak mesti ustaz, tidak mesti orang alim. Siapapun bisa melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Dan orang yang kalau sudah minta ruqyah, artinya diruqyah orang lain, maka jangan meyakini bahwa yang meruqyah itulah yang menyembuhkannya. Atau bacaan peruqyah itulah yang menyembuhkannya. Tetap yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya perantara saja. Ya, jadi itu berkenaan dengan masalah ruqyah. Ya, wallahu alam tentang masalah ruqyah yang jelas bahwa kalau sesuai dengan syarat yang ditentukan, 1, saya ulangi, harus dari Al-Quran, dari zikir, dari doa-doa yang warid. Yang kedua, harus berbahasa Arab dan dipahami maknanya. Dan yang ketiga, tidak diyakini bahwa ruqyah itu yang menyembuhkannya, tapi yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bab yang ke-8. Taib, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita seandainya kita beli makanan? Ada di suatu daerah itu ada meyakini kalau mereka memajang foto ulama gitu, mereka anggap itu ulama. Kita beli makan di situ, tapi kita melihat itu ada foto di situ. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Kita tidak beli di situ atau di tempat lain gitu? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada warung, ada foto-foto tertentu yang dipajang di situ ya, baik foto orang awam atau foto pejabat atau foto orang alim, kan biasa begitu ya. Apalagi warung-warung tertentu biasanya kalau ada pejabat kan biasa minta dipoto, Bu. Nanti fotonya ditempel tuh di warungnya. Lihat wali kota aja makan di sini gitu ya kan. Kan ada itu. Tapi ada juga yang warung-warung itu diletakkan foto-foto wali-wali tertentu ataupun ulama-ulama tertentu atau mungkin murabi-murabi tertentu supaya yakin bahwa warungnya itu bisa berkah, bisa mendatangkan keuntungan. Maka kalau diyakini bahwa dari foto-foto itu mendatangkan manfaat dan mencegah madarat, secara zatnya syirik besar, Bu. Walaupun itu foto wali sekalipun. Kalau seandainya dia meyakini warung ini laris gara-gara foto itu, warung-warung ini laku gara-gara foto itu. Kalau tidak ada foto itu, mungkin orang nggak beli di sini.
Kalau dia menisbatkan laris dan tidaknya warung kepada foto itu dan tidak mengandalkan Allah, berarti syirik besar. Ya. Tapi kalau hanya menjadikan sebab saja, saya yakin warung ini ramai karena Allah, ya, laku karena Allah. Tapi sebab foto di dinding itulah warung ini jadi ramai. Jadi fotonya itu jadi wasilah, perantara. Berarti ini jatuh kepada syirkul asghar namanya. Syirik kecil. Kenapa? Karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Ya. Kenapa menjadikan sebab yang bukan sebab? Karena laku tidaknya bukan itu. Banyak ke warung yang nggak ada fotonya laris karena dia enak, karena dia murah gitu ya, karena dia kenyang, harga anak PT gitu ya, lezat, enak, laris rupanya. Bukan karena foto. Banyak ke warung yang nggak ada foto laris dia. Jadi tidak bisa disandarkan laris dan tidaknya kepada foto ulama, tidak bisa. Karena itu bukan penyebab laris tidaknya sebuah warung. Adapun ibu kalau beli di situ dan halal tidak ada masalah. Ya, kalau memang makanan di situ makanan yang dijual makanan halal, tidak ada haramnya, tidak ada babinya, tidak ada khomarnya, tidak ada daging anjingnya, tidak ada macam-macam yang haram, tidak ada masalah. Ya, makan di situ. Ya, cuman warungnya itu lihat dia terjerumus pada syirik besar atau syirik kecil. Kalau umpamanya dijadikan ada umpamanya selain foto ada tangkal-tangkal di situ ya, ada jimat-jimat, ada jimat-jimat di tembok atau di atap atau di dinding yang punya warung itu nampak jimatnya, nggak usah beli di situ. Ya, kalau memang nampak ada jimatnya cari tempat lain. Cari tempat lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau bertanya tentang mahram dan safar? Jika ada 4 orang perempuan kakak beradik mau safar, cukupkah 1 orang keponakannya yang jadi mahram untuk semuanya, Ustaz? Cukup, nggak ada masalah. Yang penting ada 1 mahram yang melindungi semuanya. Karena bagaimanapun safar tanpa mahram itu bahaya. Makanya setua-tua bangkanya mahram, mungkin bahasa kasarnya seperti itu. Ada seorang wanita safar sendirian. Yang satunya seorang wanita safar dengan kakeknya yang usia 100 tahun. Itu masih aman safar dengan kakek yang 100 tahun. Orang masih segan tuh. Ya, makanya Rasul mengatakan la tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahram. Dan itu hikmah dari Islam, itu melindungi hak-hak perempuan. Islam itu melindungi hak-hak perlindungan perempuan supaya tidak diganggu di jalan kalau ada mahram itu. Karena kalau safar itu sendirian, maka itu biasanya akan digoda syaitan. Akan digoda syaitan. Makanya kenapa dalam safar itu harus ada pemimpin safar gitu ya. Sunahkan pemimpin safar itu supaya selamat ketika safar, karena safar itu qit'atun minal adzab. Dia bagian daripada azab Allah. Gak ngapa-ngapain pun safar itu capek. Ya kan? Wallahu a'lam. Satu lagi, Ustaz. Ya. Jika kita mendengar suatu tempat itu misalnya tempat jualan itu ramai karena ada penglaris atau bagaimana, tapi kita sendiri tidak meyakini di situ ada sesuatu. Terus boleh nggak kita menyampaikan kepada orang lain, kata orang di situ ada begini dan begitu? Nggak boleh, suudzon tuh. Itu suudzon namanya, Bu. Ya, terkadang seseorang itu main tuduh-tuduh saja. Kok warung itu ramai, jangan-jangan ada tuyulnya. Jangan-jangan ada jimatnya. Lah, ibu nggak pernah melihat tuyul jimatnya, kok bilang ada jimatnya. Berarti kan suudzon namanya. Itu rizki, mungkin memang rizkinya Allah bukakan di situ. Allah itu kalau mau buka rizki orang itu sebentar saja. Orang kalau mau bangkrutkan orang itu sebentar saja. Jadi tidak perlu suudzon. Ya, kalau ada ramai, alhamdulillah. Senanglah saudara kita ramai. Alhamdulillah warung itu ramai kali ya. Coba anak punya warung kayak gitu. Tapi bukan hasad. Ya, hanya keinginan saja pengen seperti dia. Bukan supaya dia bankrupt pindah ke kita. Bukan tuduh hasad tuh.
Jadi nggak boleh, apalagi sampai ibu kemudian menyebarkan ke orang, berarti ibu kena pasal menyebarkan hoax tuh. Nah, itu nggak boleh tuh menyebarkan berita hoax. Jadi namanya suudon kepada orang, berita dusta pula disebarkan. Ini bahaya. Maka kalau belum ada bukti, dan juga ngapain pula lah ngurusin orang, Bu? Itu kan warung-warung orang, suka-suka dia rame lah. Kenapa pula kita bukan orang, bukan keluarga, bukan apa pula sewot nengok orang kalau rame gitu ya. Jadi jangan, tidak boleh itu suudzon. Karena ada di orang-orang awam itu, jangan itu aja, Bu. Kadang-kadang orang sakit nih, orang-orang awam nih, itu tuduhannya itu pasti disihir tetangganya itu. Ada pula yang gitu tuh. Ini saya sakit nih disihir sama orang depan rumah katanya. Kenapa? Nggak tahu itu, kalau mandang saya sinis terus, makanya ini nyihir saya kayaknya. Lah, kok gara-gara mandang sinis kemudian dituduh menyihir dia pula. Kan nggak bisa kita tuduh-tuduhan seperti itu. Maka tidak boleh ya, tidak boleh, Bu. Itu jaga lisan ya, nggak boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi, jika kita punya usaha terus misalnya tuh dikirim sihir sama orang, Ustaz, misalnya masakan tuh yang seharusnya belum basi, tiba-tiba 1 jam dimasak itu langsung basi. Jadi sikap kita bagaimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Dari mana itu kiriman orang? Mungkin rice cookernya yang jelek. Mungkin yang murah rice cookernya itu. Kalau yang mahal nggak basi. Taiblah. Kalau memang seperti itu, ya coba saja kita ruqyah warung itu. Tapi tidak perlu suudon pula. Jangan, jeleknya kita ini kadang-kadang kita suudon ke warung sebelah kiri kanan, depan belakang atas bawah itu kadang-kadang. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya warung, atau baru 1 jam basi, ada 2 kemungkinan, rice cookernya yang jelek gitu ya, berasnya yang jelek atau apanya. Jangan langsung tuduh-tuduh orang. Kalau memang itu kena sihir, ya nggak perlu kemudian seseorang kemudian nuduh-nuduh orang. Langsung saja diruqyah warungnya. Ibu nongkrong di warung itu, baca Quran. Ya, baca surah Al-Baqarah di situ. Baca surah Al-Baqarah, diniatkan ruqyah warung namanya. Ya. Atau mungkin bisa juga pakai media umpamanya air zam-zam, kemudian dicampur dengan minyak zaitun, kemudian ditumbuk dengan daun bidara, kemudian dimasukkan ke botol. Kan ada hairspray itu, Bu, Ibu, yang semprot-semprot tuh, Bu, ya. Lah, sebelum disemprot-semprot ke warung tuh, Bu, bacakan ayat-ayat ruqyah tuh. Air yang zam-zam, air minyak zaitun yang sudah dicampur dengan daun bidara dan ya bahan-bahan yang berkah yang memang bisa jadikan untuk bahan ruqyah. Bacakan Quran di situ. Ayat-ayat ruqyah. Kemudian ibu semprot-semprot aja lah warung-warung itu. Itu juga diperbolehkan oleh para ulama cara ruqyah syariah seperti itu. Nanti kalau sudah disemprot-semprot kok masih basi aja, belilah rice cooker baru. Mudah-mudahan bukan bagian daripada kiriman sihir. Wallahu a'lam. Ya, ini ada pertanyaan di kolom komentar di YouTube. Mau tanya Ustadz ya, kalau di ruqyah terus reaksi, apa itu jin yang bicara atau bukan? Ya, alhamdulillah. Ini yang bertanya info Politeknik terkini. Jadi kalau seandainya seseorang di ruqyah, kemudian tiba-tiba reaksi, kemudian nyerocos gitu ya, ya bisa saja itu yang ngomong adalah jinnya. Bahkan saya pernah, salah satu ustadz saya itu dulu waktu saya di pesantren, itu orang itu tidak bisa bahasa Arab.
tiba-tiba diruqyah, kemudian nyerocos ngomong pakai bahasa Arab gitu. Oh, rupanya jinnya dari Timur Tengah rupanya, ya. Jadi terkadang seperti itu gitu ya. Terkadang dia dirasuki jin Padang, pakai bahasa Minang pula dia nyerocos gitu ya. Gitu ya. Bisa juga. Ya, jin itu kan punya bahasa sendiri-sendiri tergantung daerahnya, Ibu ya. Jadi terkadang seperti itu, dia reaksi, nggak apa-apa. Tetapi kalau meruqyah itu jangan diperbanyak dialog. Kesalahan seorang peruqyah itu sudah tahu jin tukang dusta, diperbanyak dialog pula. Tidak perlu. Kalau meruqyah itu bacakan Quran saja. Kalaupun harus bicara persis seperti yang diperintahkan Rasul, cukup menyebut ukhruj ya aduwallah, keluar kau musuh Allah. Kecuali kalau memang jin itu kemudian menyerah dan ingin masuk Islam, tuntun dia supaya bersyahadat. Kalau dia jin seorang muslim yang fasik, maka suruh tobat kemudian keluar. Tidak perlu kenalan. Ya, namamu siapa? Dari mana asalmu? Dan nikah belum? Anaknya berapa? Ngapain pula kenalan sama jin? Ya, jadi tidak perlu nanya-nanya seperti itu. Bacakan saja sampai dia keluar. Sampai dia keluar. Dan ruqyah itu terkadang tidak bisa sekali dua kali. Karena terkadang jin-jin itu masuk ke tubuh manusia itu terkadang bukan satu jin, kadang ratusan jin, kadang ribuan jin, ya, masuk ke jalan darah manusia itu. Makanya terkadang ada yang sekali diruqyah itu keluar, tetapi ada juga yang berkali-kali baru kemudian sembuh. Jadi ruqyah juga terapi juga gitu ya. Terapi juga bisa diruqyah orang atau terapi ruqyah mandiri. Terapi ruqyah mandiri, dan itu lebih baik terapi ruqyah mandiri itu. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga zikir pagi dan petang, menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat-sholat sunnah. Kemudian hindari ada gambar-gambar yang bernyawa, hindari jangan ada patung, ada anjing di rumahnya, ya. Kemudian taat beribadah, gitu ya. Jadi meruqyah diri sendiri, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, itu kan ruqyah mandiri namanya ya. Jadi itu lebih baik dibandingkan kemudian diruqyah orang. Kecuali kalau dia memang tidak sanggup, maka boleh meminta ruqyah, kecuali kalau memang tidak ada obat kecuali dengan itu. Makanya sebelum orang itu meminta ruqyah, kalau ibu sebagai kawannya, tawari saja, gimana kalau saya ruqyah atau saya datangkan ustadz, kamu saya ruqyah. Nah, itu kan sebelum dia minta kita tawari supaya dia tidak minta ruqyah. Dan itu bentuk ta'awun alal birri wat taqwa namanya. Wallahu alam, itu jawaban dari info politeknik terkini, ya. Wallahu alam. Baru satu pertanyaannya. Taib, ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.